Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kami digantikan oleh Ustadz Randi Fidayanto LC. Menurut informasi dari beliau, ya sudah kita baca, sudah beliau jelaskan dan dibaca juga tafsir surah Al-Baqarah ayat 29 sampai 30. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membacakan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 31. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, terkhusus sebagai kaum muslimin, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian juga kita Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami telah jadikan kalian wahai umat manusia syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah, yaitu bersuku-suku. Di antara hikmahnya adalah lita'arafu, untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal. Jadi yang ustadz yang kemarin yang menggantikan saya itu adalah ustadz baru di Jambi, dan beliau adalah satu level, satu letting, satu kelas dahulu di Madinah dengan Ustadz ya Abu Salma LC, pengasuh pondok pesantren Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi beliau insya Allah sudah menetap di Jambi. Ada kajian-kajian juga, itu ada sore kajiannya, itu bagus untuk diikuti ya, karena beliau spesialis di bidang akidah dan bahasa Arab. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan surah Al-Baqarah ayat 31 tafsirnya. Yang mana pada pertemuan yang lalu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, para malaikatnya, ya, sesungguhnya ya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini pemimpin, khalifah. Qalu, lantas para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan suatu makhluk yang akan berbuat kerusakan di dunia tersebut dan yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami adalah hamba-hambamu yang selalu bertasbih dan mensucikanmu. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Jadi banyak orang yang salah sangka terkadang. Ini kan malaikat lagi protes kepada Allah. Tidak. Karena malaikat tidak pernah protes, ya. Sifat malaikat sebagaimana dalam surat Tahrim ayat 6 itu, ya. Sifatnya malaikat itu adalah mereka selalu melakukan, ya, apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam surah Tahrim itu ayat yang ke-6 itu. Jadi malaikat tidak pernah protes gitu, ya, tidak pernah demon. Ada juga orang yang salah paham, ya. Ini malaikat lagi demon kepada Allah. Ini salah, ya. Namun malaikat di sini bertanya. Di mana tahunya kita bertanya? Karena di sini menggunakan harful istifham. Menggunakan huruf yang digunakan bertanya dalam bahasa Arab, itu, ya. Ataj'alu fiha. Itu, ya kan, ulama bahasa Arab mengatakan huruf yang digunakan untuk bertanya. Jadi malaikat ingin tahu gitu, ya. Bukan dalam rangka untuk memprotes Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya, ada hikmah di baliknya dan aku lebih mengetahui dari kalian. Artinya ada suatu hal yang malaikat tidak mengetahuinya. Di sini, ya, malaikat tidak tahu, ya, tentang apa hikmah di balik Allah menjadikan manusia sebagai khalifah kelak di permukaan bumi gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya menegaskan di situ bahwasanya malaikat di sini bukan dalam rangka memprotes Allah Subhanahu wa taala. Karena ya disebutkan di dalam asbab an-nuzul, ya, asbabun nuzul dari ayat ini, diantaranya bahwasanya sebelum diciptakannya manusia sudah ada makhluk sebelum manusia, jin, ya, yang mana mereka Allah jadikan khalifah di permukaan bumi. Lantas kemudian setelah itu mereka berbuat kerusakan. Jadi malaikat hanya bertanya apakah akan sama gitu kan mereka itu dengan makhluk-makhluk sebelumnya, yang mana makhluk-makhluk sebelumnya itu berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah sesama mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebelumnya, ya kan, wa innama huwa su'alun isti'lamun wastiksyafun anil hikmah. Jadi pertanyaan malaikat itu adalah pertanyaan yang diangkat oleh malaikat, yang mana malaikat ingin tahu, ya, hikmah dari Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah gitu. Istiksyaf, ya, malaikat pingin Allah membuka apa rahasianya gitu. Yaquluna ya Rabbana mal hikmatu fi khalqi haula. Malaikat mengatakan, wahai Tuhan kami, apa hikmah, apa rahasia gitu dari penciptaan mereka manusia itu sebagai khalifah kelak di permukaan bumi. Ini sebelum Nabi Adam diciptakan ini, ya. Pertanyaan malaikat ini. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada maksud di sini malaikat memprotes ya. Karena na'udzubillah, malaikat itu adalah senantiasa taat dan tidak pernah ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya ingin menjelaskan kepada kita tentang fadail Nabiullah Adam alaihissalam, tentang keutamaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengawali dengan firman-Nya wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ya, telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama seluruhnya. Tsumma 'aradahum, kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada mereka ya, kepada para malaikat, 'alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, lantas Allah berfirman kepada para malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kabarkan, ceritakan, terangkan kepadaku wahai para malaikat nama-nama ini semuanya, mereka itu semuanya. In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian termasuk, atau kalau seandainya kalian benar gitu ya. Kalau seandainya kalian mengetahuinya gitu. Jadi di sini Allah ingin menguji malaikat gitu, keilmuan malaikat dengan keilmuan yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas malaikat berkata, qalu, mereka menjawab, mereka berkata para malaikat, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami tidak memiliki ilmu gitu, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Artinya apa? Rupanya tidak semua nama-nama ya itu diketahui oleh para malaikat ya. Ternyata Adam lebih mengungguli malaikat ya terhadap ilmu yang telah Allah ajarkan gitu. Ini ya sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini, bahwasanya ayat ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi kenapa lantas setelah itu Allah suruh ya, ayat yang selanjutnya ya, nanti Allah suruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena keutamaan Nabi Adam dari segi ilmu, artinya Nabi Adam lebih berilmu daripada malaikat gitu. Karena keutamaan ilmu inilah ya yang menyebabkan derajat Nabi Adam tinggi daripada malaikat, dan malaikat disuruh hormat kepada Nabi Adam dengan sujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah dan bukan sujud yang ada pada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan syariat sujud ini termasuk syariat yang sudah mansukh dalam hukum fikih ya, yang sudah dihapus gitu. Karena memang dalam kaidah fikih bahwasanya syariat terdahulu ya ini bisa menjadi syariat bagi kita kalau seandainya tidak bertentangan dengan syariat kita gitu. Dan ini sudah bertentangan karena memang dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh sujud seseorang itu ya kecuali hanya kepada Allah. Bahkan kalau seandainya boleh
seseorang itu sujud kepada manusia yang lain, sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban ya, maka Rasul akan menyuruh para istri sujud kepada para suami. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh, ya kata Rasulullah ya, aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, tentu para istri akan diperintahkan oleh Rasulullah untuk sujud kepada siapa Pak? Kepada suaminya. Namun ternyata syariat sujud ini nggak boleh, tidak lagi berlaku dalam syariat Nabi Muhammad gitu. Artinya apa? Sujud itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan ini pengkhususan ya yang Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk nanti iblis gitu. Karena iblis juga waktu itu berada di surga. Iblis juga disuruh sujud, namun iblis sombong, ingkar kepada perintah Allah, sehingga termasuk golongan orang-orang yang kafir. Makanya ya sangat keliru ada orang sekarang yang mengatakan tauhidnya iblis itu sangat luar biasa. Ya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Maka kita katakan ini salah kaprah gitu ya. Dia hanya sujud kepada Allah saja. Ini salah kaprah, karena sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat itu bukan sujud ibadah, namun sujud yang merupakan penghormatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, qala ya Adamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, kata Allah, ambihum bi asma'ihim ya. Terangkan kepada mereka para malaikat itu ya tentang nama-nama makhluk yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Falamma ambahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam selesai ya menjelaskan, menyampaikan kepada para malaikat tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, qala, lantas Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku itu ya benar-benar ya maha mengetahui perkara yang gaib ya di langit dan di bumi. Wa a'lamu, dan aku itu lebih mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini menunjukkan ilmu Allah itu luar biasa, tidak dibatasi oleh apapun gitu. Ya, Allah mengetahui, Allahu ya'lamu ma sayakun wa alima ma kana wa ya'lamu ma sayakun. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, alima makan. Allah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Wa ma sayakun, apa yang akan terjadi. Wa man lam yakun, ya, apa-apa yang tidak terjadi, ya kan? Madza sayakun, dan apa yang terjadi Allah mengetahuinya gitu. Ini luar biasa. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, dan yang tidak terjadi ini kalau terjadi apa yang terjadi itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah sudah tahu Pak, siapa di antara kita itu yang akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka, itu semuanya Allah sudah tahu gitu. Karena luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lantas ya dalam sebuah riwayat sahih ya, para sahabat bertanya, kalau seandainya sudah diketahui ya tentang penghuni surga, neraka itu, lantas apa gunanya kita beramal wahai Rasulullah? Lantas Nabi menjawab, kalian kan nggak tahu, Allah memang mengetahui. Kalian tahu nggak takdir kalian? Kan nggak tahu gitu. Maka beramallah gitu. Lakukanlah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kalian ke dalam surga. Lakukanlah sebab-sebab yang bisa menghindarkan kalian dari neraka. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang itu akan Allah mudahkan bagi dia itu diciptakan untuk neraka atau surga gitu ya. Iya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita malas beribadah, kita ingat hadis ini. Ya kan, jangan-jangan ya kayak gitu ya. Kok berat sekali beribadah, kok berat sekali meninggalkan yang haram ya. Jangan-jangan ya saya mau
diciptakan untuk neraka ini gitu. Maka kita akan selalu mawas diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin ya beribadah itu maksimal mungkin, dan kita senantiasa menghadirkan kebesaran Allah dan kita hadirkan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini ya seperti yang sudah kita jelaskan, kitab yang kita baca ini adalah ringkasan ya dari tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir, yaitu Umdatut Tafsir ya fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir ya. Judulnya adalah Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jadi perkataan ini semua adalah perkataan Imam Ibnu Katsir ya. Namun ada hadis-hadis nanti yang dianggap dhaif oleh beliau ya, ada yang di yang dikurangi gitu. Karena biasa Pak, sering kami sampaikan meringkas itu sudah kebiasaan ulama salaf ya, seperti kitab ini ya. Bapak tahu ya kitab Mukhtasar ya. Kitab Minhajul Qasidin. Nah, itu hasil ringkasan juga. Ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya. Kemudian Minhajul Qasidin itu diringkas lagi jadi kitab Mukhtasar gitu ya. Mukhtasar ya Minhajul Qasidin. Biasa. Nah, dan dalam meringkas itu tentu tidak menghilangkan maksud dari penulis gitu. Cuman meringkas perkataannya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang salah paham gitu ya. Ya, dia bilang kita mendistorsi, memanipulasi kitab ulama, padahal yang kita baca adalah ringkasannya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, haza maqamun zakarallahu ta'ala fihi syarafa adama 'alal malaikah bima ikhtassa bihi min ilmi asma'i kulli syai'in dunahum. Jadi pada kedudukan ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 31 ini sampai 33 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini kedudukan dan kemuliaan Nabi Adam alal malaikah, atas malaikat. Di mana sisi lebih mulianya gitu ya Nabi Adam ketimbang malaikat ya? Di mana Pak? Di sisi keilmuan gitu. Karena Allah lebih memberikan ilmu kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bisa menyebutkan seluruh nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada beliau, yang mana malaikat waktu itu tidak bisa menyebutkannya gitu. Maka ayat ini menunjukkan tentang maqamun, kedudukan, kemudian syaraf, kemuliaan Nabi Adam di atas malaikat, alal malaikah bima ikhtassa bihi min ilmiya, ini yang mana Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kekhususan kepada Nabi Adam min ilmi asma'i kulli syai'in, dari ilmu tentang nama-nama segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah kasih tahu Nabi Adam ya ilmu tentang nama-namanya. Nanti akan beliau jelaskan secara terperinci, ada beberapa perbedaan ulama tafsirnya. Nama di sini nama apa saja kan gitu. Namun yang dirojihkan, dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah nama segala sesuatu gitu. Gitu Pak. Dunahum, selain mereka para malaikat gitu. Inilah keutamaan ilmu Pak. Ya, Nabi Adam Allah tinggikan derajatnya, bahkan malaikat Allah suruh sujud kepadanya. Ini disebabkan dengan ilmu. Demikian juga kita. Kalau kita ingin ditinggikan derajat kita, ya di dunia dan di akhirat, walaupun di dunia mungkin kita nggak ada harganya di mata halid dunia, insya Allah di akhirat ya ini akan meninggikan derajat kita, dan ini janji Allah. Apa dalil memang? Dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan
ya kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma, orang yang diberikan ilmu kan gitu. Artinya orang yang berilmu. Darajat ya. Beberapa tingkatan. Karena kalau dalam bahasa Arab Pak, tingkatan ke atas itu namanya darajat ya. Jamak dari darajatun. Tapi kalau tingkatan ke bawah darokat ya. Ya, jamak dari darokatun. Sehingganya orang-orang munafik ya kan fiddarki asfali minan nar kan gitu. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fiddark ya, dalam level yang paling bawah dari neraka kan gitu. Jadi level-level dalam bahasa Arab itu kalau tingkatannya ke atas, levelnya ke atas itu bahasa Arabnya darajat ya. Kalau levelnya ke bawah apa Pak? Darokat gitu. Jadi orang yang berilmu itu ya Allah berikan, Allah tinggikan tingkatan ke atas ya. Artinya kedudukannya kelak di surga itu ditinggikan oleh Allah ya. Ini ada beberapa tafsirnya di kalangan ulama gitu ya. Ya, ada yang mengatakan itu bisa Bapak baca di Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin ya, tentang bab keutamaan ilmu ya. Bahwasanya satu derajat ya, antara satu derajat dengan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu ada yang mengatakan 70.000 perjalanan tingginya ya kan di surga kelak gitu. Karena surga itu memang bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi paling ini Pak ya, yang paling mulia gitu. Jannatul Firdaus itu yang paling tinggi. Ya. Yang paling tinggi, yang paling mulia gitu. Namun yang paling rendah, yang paling dekat dengan neraka gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut ilmu agama dengan syarat ikhlas ya, maka insya Allah ya kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang penting itu di akhirat gitu. Ya kalau di dunia ini ya tidak apa-apa ya, diremehkan manusia nggak jadi masalah. Nah, asalkan di akhirat kita diberikan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kana ba'da sujudihim lahum. Dan ini adalah setelah malaikat itu sujud dia kepada Nabi Adam gitu. Kemudian wa innama quddima hadzal faslu ala dzalik limunasabati ma baina hadzal maqami wa adami ilmihim bi hikmati khalqil khalifah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembahasan ini ya kan. Ya. Daripada tentang kisah Allah memerintahkan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa ini yang didahulukan gitu ya? Nah, ini sebabnya kata beliau limunasabah ma baina hadal maqam wa adam ilmi bil hikmati khalqil khalifah. Supaya cocok ya kedudukan ini antara kedudukan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dengan ketidaktahuan malaikat terhadap hikmah dari penciptaan manusia, yakni Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi pada ayat yang sebelumnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau bahwasanya setelah ini ya, setelah Allah perintahkan malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, maka setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Jadi kenapa ayat ini didahulukan daripada ayat Allah ya pada ayat yang selanjutnya tentang perintah sujud ya kan kepada Nabi Adam supaya lebih munasib ya, lebih cocok kepada pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang ketidaktahuan ya malaikat terhadap alasan atau hikmah penciptaan khalifah Nabi Adam manusia di permukaan bumi. Karena malaikat pernah bertanya ya kepada Allah gitu ya. Ya kan? Apakah manusia yang engkau ciptakan ini bukankah
kelak mereka akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat yang sebelumnya ayat 30 gitu. Hina sa'alu an dzalik, tatkala malaikat bertanya kepada Allah tentang hal itu, apa hikmahnya gitu ya. Karena memang makhluk yang sebelum manusia Allah jadikan khalifah di permukaan bumi, maka yang mereka lakukan itu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Fa akhbarahum, lantas Allah mengkabarkan, menginformasikan, menjelaskan kepada mereka para malaikat ini bi annahu ya'lamu ma la ya'lamun, bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka tidak ketahui gitu. Ada hikmahnya memang gitu. Namun malaikat enggak mengetahuinya gitu. Allah lah yang mengetahuinya. Walihada zakara ta'ala hadzal maqama aqiba hadza liyubayyana lahum syarafa Adam bima faddala bihi alaihim fil ilmi faqala wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan Nabi Adam ini akibat hada ya. Di penghujung ayat ini liyubayyina lahum, Allah ingin menjelaskan kepada mereka para malaikat syarafa Adama, ya, kemuliaan Nabi Adam, bima faddala bi alaihim, dari apa yang telah Allah berikan keutamaan dengannya Nabi Adam atas mereka para malaikat. Apa itu Pak? Fil ilmi, yaitu dalam ilmu. Artinya Allah telah melebihkan Nabi Adam sehingga lebih mulia dari malaikat, yaitu karena ilmu yang telah Allah ajarkan lebih kepada Nabi Adam ketimbang kepada para malaikat. Oleh karena itu Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam ya nama-nama tersebut semuanya. Nah, sekarang nama-nama itu apa maksudnya? Di sini ada sedikit perbedaan di kalangan ahli tafsir yang akan dipaparkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir kepada kita. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, hiya hadhil asma allati yata'arrafu bihan nas, insanun wa dabbatun wa ardun wa sahlun ya, wa bahrun wa jamalun wa himarun wa ashbaha dzalika minal umami wa ghairiha. Yang dimaksud dengan nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, berkata Imam Ibnu Abbas ya, ini ahli tafsirnya para sahabat, hiya hadil asma, dia adalah nama-nama ini, semua nama-nama yang kita ketahui ini, ya ta'arafu bihan nas, ya, yang dikenal ya dengannya, yang manusia mengenalnya gitu ya. Seperti insanun, seperti kata manusia, dabatun, hewan melata ya, makhluk melata, dabah itu makhluk yang melata di permukaan bumi yang enggak terbang gitu ya. Makanya manusia termasuk dabah juga gitu. Wa ardun ya, kemudian bumi gitu ya. Wa sahlun, sesuatu yang mudah gitu ya. Wa bahrun, laut. Wa jamalun ya, jamal onta, wa himarun, keledai, wa ashbaha dzalika, dan yang seperti itulah yang sama dengan hal itu. Minal umami wa ghairiha, kemudian juga tentang nama umat-umat dan yang selainnya gitu. Nah, ini ya, itu namanya. Jadi intinya ya seluruh nama yang dikenal oleh manusia kan gitu. Wa qala Mujahid ya wa nahu dzalik ya. Kemudian berkata Mujahid, dan Mujahid mengatakan nahu zalika, yang seperti itu gitu. Artinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa kadzalika ruwiya an Sa'id bin Jubair wa Qatadatu wa ghairuhum ya. Wa ghairihim wa Qatadata wa ghairihim minas salaf ya. Dan demikian pula telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan yang selain mereka dari ulama salaf. Yang dimaksud dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu adalah annahu allamahu asma'a kulla syai'in, bahwasanya Allah telah mengajarkan dia, ya Nabi Adam, asma'a kulli syai'in, seluruh nama-nama yang ada yang Allah ciptakan ini gitu. Nah, ini nanti Pak ya,
Bapak Ibu, yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah mengajarkan asma'a kulla syai', nama-nama seluruh segala sesuatu gitu, nggak terbatas. Ini hadirin yang demikian oleh Allah. Waqtara Ibnu Jaririn, dan pendapat ini, tafsir ini dipilih juga oleh Imam Ibnu Jarir, annahu 'allamahu asma'al malaikati wa asma'al dzurriyyati, bahwasanya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama malaikat seluruhnya dan nama-nama zurriyah, ya, anak keturunannya gitu ya. Baik itu keturunan manusia, keturunan malaikat nggak ada keturunan ya Pak ya. Karena malaikat nggak ada syahwatnya gitu. Allah menjadikan malaikat tanpa syahwat, ya, tanpa birahi. Karena yang birahi itu hanya manusia dan jin gitu. Jadi itu kata Imam ya Ibnu Jarir, bahwasanya ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam oleh Allah itu adalah seluruh ilmu-ilmu yang ada gitu ya. Kulla syai', segala sesuatu. Kemudian juga diantaranya nama-nama para malaikat dan nama-nama keturunannya Nabi Adam. Ya, jadi dari sini kita tahu, menurut pendapatnya Imam Ibnu Jarir ini, Nabi Adam itu tahu ya nama-nama keturunannya sampai hari kiamat gitu Pak. Ya, termasuk nama kita ya. Nah, li'annahu qala, karena Allah ini alasan daripada Imam Ibnu Jarir, karena Allah itu berkata ya, berfirman summa aradahum ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan itu pengetahuan yang nama-nama yang sudah disebutkan Nabi Adam itu ditampakkan kepada mereka para malaikat gitu. Iya. Artinya ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Adam itu tahu juga nama-nama malaikat dan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan gitu. Wa hadza ibaratun amma yaqilu, dan ini adalah sebuah ibarat ya dari apa-apa yang dipikirkan oleh manusia. Artinya apa? Ya, bahwasanya ya apa yang telah Allah kasih tahu kepada Nabi Adam itu dan apa yang beliau ilmui tentang nama itu, ini sesuai dengan apa? Dengan amma yaqilu, dengan dari apa-apa yang dia pikirkan, yang dia mengetahuinya gitu ya, memikirkannya, tahu dia gitu ya, setelah Allah ajarkan tersebut. Wa hadzal ladzi rajjaha bihi ya, dan inilah ya yang telah dirojihkan oleh dia ya dengannya ya. Dan inilah pendapat yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Jarir ya. Laisa bilazimin fa innahu la yanfi ayadkhula ma'ahum ghairuhum wa yu'abbiru 'anil jami'i bi sighatin man yaqilu litaghlib. Nah, ini maksudnya tidaklah melazimkan sesuatu yang yang disebutkan oleh Nabi Adam itu, ini tidaklah tidak melazimkan Nabi Adam saja yang tahu beberapanya gitu. Karena memang malaikat kan juga dikasih tahu oleh Allah gitu maksudnya. Fa innahu la yanfi ayadkhula ma'ahum ghairuhum, maka tidaklah menafikan ikut serta bersama malaikat itu yang selain mereka mengetahui gitu ya. Seperti Nabi Adam ya. Malaikat kan juga telah diberikan ilmu oleh Allah, Nabi Adam juga. Maka masuknya Nabi Adam ke jajaran makhluk yang Allah beri pengetahuan itu, ini tidak menafikan itu, seperti itu kata beliau. Wa yu'abbiru 'anil jami' bi sighati ma yaqilu litaghlib. Kemudian Nabi Adam ya ketika menjelaskan nama-nama tersebut mengungkapkan ya seluruh nama-nama itu, 'anil jami' itu dari seluruh nama-nama itu, bi sighati ya kan man yaqilu litaghlib, ya dengan ungkapan ya dengan bentuk ya bisa diketahui, bisa dipikirkan oleh makhluk litaghlib ya, secara umum lah gitu, secara aghlab ya, secara umum. Artinya apa? Artinya maksudnya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam ini juga ilmu yang diberikan kepada
malaikat. Sehingga apa yang diketahui oleh Nabi Adam ini itu ada juga yang diketahui juga oleh malaikat. Namun bedanya ya Nabi Adam ini lebih ya pengetahuannya diberikan oleh Allah ketimbang daripada malaikat. Itu intinya ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh hewan itu ya dari air. Faminhum man may yamshi ala batnihi. Di antara hewan-hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya, di atas perutnya seperti ular gitu ya. Wa minhum man yamshi ala rijlaihi. Dan di antara ala rijlai ini ya, di antara hewan itu ya, dabbah itu ada yang berjalan di atas dengan dua kaki ya. Wa minhum man yamshi ala arba'. Dan di antara hewan itu ada yang berjalan dengan 4 kaki. Yakhluqullahu may yasha ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu Maha mampu melakukan sesuatu. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan was-shahih. Ini yang beliau pendapat yang beliau kuatkan, yang beliau rojihkan. Was-shahihu, dan yang sahih dari pendapat ulama-ulama tadi tentang ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, annahu allamahu asma'al asya'i yakullaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Adam nama segala sesuatu seluruhnya. Itu Pak. Ya, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam siapa Pak? Yang diriwayatkan daripada Imam Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan yang selain mereka dari ulama salaf. Inilah yang dikuatkan oleh siapa Pak? Oleh Ibnu Katsir, bahwasanya ilmu yang Allah ajarkan ya kepada Nabi Adam itu adalah asma'al asya'i kullaha. Nama-nama seluruh segala sesuatu seluruhnya gitu. Zawatiha wa sifatiha wa af'aliha. Baik itu tentang zatnya itu tahu ya, zawat jamak dari zat ya. Zat-zat segala sesuatu itu ya, makhluk itu tahu Nabi Adam sebagaimana yang telah Allah kasih tahu beliau. Wa sifatiha, sifat-sifatnya, wa af'aliha, dan perbuatannya. Sehingga karena ilmunya Nabi Adam tersebut ya, maka kelak di hari kiamat kata beliau sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, dijelaskan ketika pada hari perbangkitan ya, Yaumul Ba'ats ya, Yaumul Ba'tsi, hari perbangkitan kan, seluruh manusia itu Allah bangkitkan kelak, jin manusia yang telah mati itu. Masuk kita gitu dibangkitkan, dan kita masing-masing besok awal-awalnya akan sama-sama minta syafaat. Syafaat di sini maksudnya minta supaya Nabi Adam mendoakan kepada Allah, beri kita pertolongan. Arti kita minta Nabi Adam berdoa kepada Allah. Ya, sehingganya Ahlussunnah mengatakan boleh kita meminta doa, itu boleh, itu namanya tawassul yang disyariatkan gitu Pak. Namun syaratnya apa? Hidup, sama-sama hidup. Kita hidup, ya kan? Orang yang kita minta doa itu juga hadir, hadiran hayyan, hidup juga, hadir dia. Sebagaimana kita nanti minta doa ya bertawassul kepada Nabi Adam, kelak kita sama-sama Allah hidupkan gitu. Nabi Adam hidup, kita juga hidup. Maka nggak boleh kita tawassul dengan orang yang meninggal gitu, ya kan? Ya, satunya hidup, satunya meninggal, karena beda alam. Ya, kita alam dunia, dia alam barzakh, alam kubur gitu. Maka tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari ya. Walihadza rawal Bukhari fi tafsiri hadhil ayah. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat gitu ya dalam mentafsirkan ayat ini. Fi kitab tafsir, dalam Sahih Bukhari itu ada namanya kitab tafsir ya. Itu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan beberapa tafsir dari ayat Al-Quran, termasuk tafsir ayat ini, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari riwayat hadis sahih ini.
min sahihihi, dari sahihnya, yakni sahih Al-Bukhari. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, an Anasin, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, ya, sahabatnya Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah. Orang-orang beriman, ya, pada hari kiamat ketika telah dibangkitkan oleh Allah, ketika ditiupkan sangkakala trompet tiupan yang kedua, kan, hari perbangkitan, bangkit semuanya. Jadi ketika bangkit itu, Pak, yajtami'ul mu'minun, orang-orang beriman berkumpul yaumal qiyamah, fayaquluna, lantas mereka berkata, lawis tashfa'na ila rabbina fayatuna Adam. Ya, kita itu ingin minta syafaat kepada Tuhan kami dengan perantara, mohon menjadi juru bicara lah gitu, ya. Ya, berdoa langsung kepada Allah para nabi. Lantas fayatuna Adam, lantas manusia kaum mukminin waktu itu berkumpul mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, lantas kaum mukminin berkata kepada Nabi Adam, anta abun nas, engkau adalah ayahnya, bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau dengan tangannya. Ini menunjukkan apa? Ya, Allah itu memiliki sifat tangan. Namun tangan nggak seperti tangan makhluk gitu, Pak. Iya, karena ada juga orang mengatakan ini nggak boleh kita terjemahkan, ya, nggak boleh kita ini kan, yat, ya, nggak boleh kita pahami artinya. Berarti kalau begitu, ya kan, nggak boleh kita pahami artinya, berarti apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah gitu, ya, kalau tidak dipahami maknanya. Namun yang salahnya kalau kita samakan dengan sifat tangan bagi makhluk. Nah, ini hadirin. Ya, anta abun nasi khalaqakallahu biyadihi, engkau adalah bapaknya para manusia, Allah telah ciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan dia Allah telah menjadikan malaikatnya sujud kepada engkau. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan dia Allah telah mengajarkan engkau wahai Adam nama segala sesuatu. Fashfa' lana inda rabbika hatta yurihana min makanina haza, maka mohon, ya, berikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Artinya mohon doakan kepada Allah pertolongan untuk kami sehingga kami bisa tenang, min makanina haza, dari tempat kami ini, dan seterusnya hadis ini, ya. Sehingga apa, Pak? Nabi Adam tidak mau gitu, ya. Karena Nabi Adam mengatakan, aku pernah berbuat salah dahulu, ya. Allah telah peringatkan aku supaya tidak mendekati suatu pohon, namun aku digoda oleh malaikat gitu, ya. Makanya Nabi Adam mengatakan, aku hanya menanggung kesalahan yang pernah aku buat saja, nggak bisa aku, ya. Makanya Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, diriku, aku nggak mampu. Kemudian pada nabi yang lainnya, Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim, nggak ada yang mampu gitu, ya. Sampailah terakhir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah nanti yang mampu menjadi pemberi syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memintakan pertolongan, ya kan, kepada Allah melalui doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab.